Oke, jadi gini ya. Selama beberapa hari ini tuh aku banyak melihat banget postingan ataupun status orang-orang yang dimana mereka tuh menceritakan ataupun mungkin bisa dibilang berkeluh kesah mengenai problemnya hidupnya mereka. Dan aku berpikir seperti ternyata banyak banget orang yang sedang butuh banget kekuatan, butuh banget sportif, butuh banget juga kayak kesehatan mental ataupun yang disebut sebagai mental health gitu loh. Dan juga dibalik dari postingan-postingannya mereka itu, aku selalu iseng banget pengen ngeliat kayak kolom komentarnya. Aku pengen tahu sih respon orang-orang tuh kayak gimana menghadapi seseorang yang itu mereka menuangkan keluh kesahnya gitu loh. Dan setelah aku cek, aku lihat-lihat, ternyata isi di dalamnya tuh ya campur aduk bisa dibilang. Karena ada yang dimana mendukung, mengiyahkan statusnya si pembuatnya ini kayak seakan oh iya ya masalahnya gini gitu. Atau ada juga yang bahkan memberikan sportif banget motivasi bagi si pembuat storynya gitu kan. Atau bahkan ada juga yang sampai menghina, yang sampai kayak apa ya, menjudge gitulah. Atau juga ada yang isinya bahkan seakan kayak adu nasib gitu, adu takdir, adu masalah gitu loh. Di sini nggak aku pungkiri banget ya, banyak sekali orang-orang yang sedang menghadapi masalahnya, berjuang untuk membereskan masalahnya. Dan itu juga aku tahu itu nggak semudah yang kelihatannya, nggak semudah seperti omongannya, nggak semudah seperti apa yang dicurhatkannya gitu. Dan setiap orang punya masalahnya ataupun problem dalam hidupnya tuh masing-masing. Terkadang kita melihat problem orang lain tuh seakan kayak, wah sepele banget, itu kan gampang, aku aja bisa ngelaluin, kenapa sih kamu enggak gitu kan. Seakan kayak ada stigma seperti itu. Padahal pada kenyataannya, jika kita diposisikan di posisi orang tersebut, belum tentu kita bisa melewatinya. Karena kadar masalah orang-orang itu sesuai dengan orangnya. Mungkin bagi kita itu kadarnya kayak kecil banget gitu, kita bisa ngelaluin, ya kan. Tapi belum tentu juga kalau kita emang benar-benar kita menjadi diri orang itu sendiri. Atau bahkan orang lain di posisi kita, itu kan kayak gimana kita juga nggak akan tahu. Lalu apakah orang-orang yang curhat di sosial media gitu kan, entah itu di apapun itu, entah curhatnya kayak gimana, yang intinya kayak dia seakan sedang memberitahukan kepada orang-orang bahwa dia tuh seakan sekarang tuh sedang menghadapi kerumetan ataupun kayak masalah gitu loh. Dan kita sebagai orang yang cuma bisa nyimak aja tanpa tahu apa yang dimaksudkannya, tanpa tahu apa yang terjadi dalam hidupnya, kita nggak bisa menjudge orang gitu aja. Terus terang ya, aku juga selalu kayak merasa miris banget pada orang-orang yang dimana mereka tuh kayak menjudge orang lain dengan masalahnya mereka gitu loh. Atau bahkan membanding-bandingkan masalahnya mereka dengan masalahnya orang lain. Hey, itu nggak setara, itu nggak sama. Tolong berhenti untuk lakukan seperti itu. Jadi apa sih yang harusnya itu kita lakukan terhadap orang-orang yang memang tengah mengalami masalah dalam hidupnya? Jika memang kita itu tanpa sadar kita nggak tahu masalahnya apa, ataupun juga tanpa sadar kita tuh nggak bisa ngebantu mereka gitu loh. Setidaknya tidak harus membantu secara langsung membereskan permasalahannya. Jika memang tidak bisa untuk membantu seperti itu, cukuplah untuk dengan memberikan sedikit motivasi dan kebahagiaan kepada mereka. Aku tahu banget bagaimana orang-orang yang tengah menghadapi masalahnya tuh kayak gimana. Aku tahu banget mereka-mereka yang tengah kayak diguncang mental itu kayak gimana gitu. Dan kita memang sebagai manusia selalu punya masalah dalam hidupnya. Gak ada satu manusia pun di dunia ini yang gak pernah punya masalah dalam hidupnya. Hanya saja cara mereka menghadapi masalah itu berbeda-beda. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapi masalah. Karena masalah itu akan selalu datang pada siapapun dan dimanapun orangnya. Bahkan harus selalu ditanami pemikiran seperti ini. Jika memang masalah menghampiri kita, maka bisa dibilang juga kita beruntung ya. Walaupun kayak beruntung apanya gitu loh. Justru kan mumet gini gitu. Tapi ada sisi baiknya juga. Kalau kita selama hidup kita itu nggak pernah diterjang dengan masalah sekecil apapun, ataupun dengan masalah yang emang berat sekalipun, maka justru akan takut datangnya masalah yang jauh lebih besar yang sangat mengguncang kehidupan kita gitu loh. Jadi jangan pernah anggap masalah itu sebagai musuh, tapi cobalah untuk bersahabat dengan masalah. Karena semakin kalian bersahabat dengan masalah, maka akan semakin mudah pula untuk kalian melewati masalah tersebut. Lantas ada juga kan
yang memang mereka tuh melewati masalahnya dengan cara mengakhiri hidupnya gitu loh. Dan juga bisa dibilang cara terbaik untuk membereskan masalah. Tentu yang mempunyai pemikiran seperti itu salah besar ya. Masalah itu seperti kayak ujian lagi, datang tanpa kita mau, tanpa diundang juga. Jadi kita harus bisa tegar menghadapinya, lewatin aja sebisa kita. Dan aku juga tidak bisa untuk menyalahkan orang-orang yang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup di saat mereka diterpa masalah yang menurut mereka sangat besar sekali. Karena memang tanpa kita sadari gitu kan, masalah-masalah dalam hidup kita itu akan membuat mental kita hancur, mental kita terguncang. Dan seenggaknya, siapa sih yang gak akan berpikiran untuk kayak ya udahlah nyerah aja gitu menghadapi masalah yang sebesar ini? Pasti akan selalu ada momen seperti itu, entah itu sekilas ataupun kayak beberapa kali aja gitu kan, tapi selalu ada. Hanya saja tanggapan dari orang-orang mungkin berbeda. Ada di mana kayak gak boleh berpikir kayak gitu, harus tetap semangat. Atau bahkan ada juga yang sampai berpikir ya udah, dan mereka akhirnya mengambil tindakan untuk benar-benar mengakhiri hidup. Aku gak bisa menyalahkan orang-orang mengambil tindakan seperti itu, tapi cukup disayangkan banget jika ada orang-orang yang hanya karena masalah-masalah tertentu mereka menyerah dalam hidupnya. No, masalah itu datang untuk memperkuat kita, bukan untuk membuat kita menyerah. Dan pilihan mengakhiri hidup itu bukanlah sebuah pilihan, tapi sebuah keputusasaan. Aku akuin memang sangat berat ya untuk melewati semua rintangan dan masalah yang datang pada hidup kita. Tapi tolong untuk tetap menjaga kewarasan mentalnya kalian. Tiap masalah memang akan selalu mempengaruhi mental. Entah itu dari segi apanya gitu kan. Itu akan dapat sekali dengan mudah menyerang mental. Jadi di sini cukup untuk kayak sehatkan mental kalian saja. Jika memang dirasa itu sangat sulit, karena emang sebegitu sulitnya untuk melakukan tindakan seperti itu, di sini disarankan untuk kayak kalian mencoba hal-hal yang baru untuk menghilangkan penatnya ataupun kayak pikiran yang mumet di otaknya kalian dengan cara meditasi kah, olahraga ringan kah, ataupun kayak lari di pagi hari gitu kan, melihat aktivitas orang-orang yang benar-benar positif buat kita, dan jauhilah orang-orang yang negatif bagi kita. Serta jika memang dirasa kalian pengen mencurahkan keluh kesahnya kalian, isi hatinya kalian, boleh-boleh saja, bahkan diharuskan. Karena jika seseorang terlalu lama memendam masalahnya seorang diri, itu tidak baik juga. Karena mereka tidak bisa mencurahkan apa yang mereka ingin curahkan di dalam dirinya gitu loh. So, jika kalian memang mengalami masalah dalam hidup kalian, coba untuk cari seseorang yang bisa kalian bantu untuk mendengar aja keluh kesahnya kalian. Jika memang tidak mendapatkan orang yang bisa mendengar dengan baik, bahkan cenderung kayak mendorong ke hal yang negatif, atau bahkan malah membuat pikiran lebih mumet, lebih baik jangan. Carilah metode yang lain seperti kayak, ya benar, mempostingnya di media sosial gitu kan. Terus juga bercerita dengan orang-orang yang mungkin orang-orang baru, entah itu di media sosial ataupun dimanapun itu. Bercerita pada keluarga juga jika kalian bisa dan mau. Atau mungkin bisa bercerita pada buku diary. Bercerminlah pada masalah-masalah di masa lalu ataupun di masa lampau yang berhasil kalian lewatin. Masa sih masalah yang datang saat ini gak bisa untuk kalian lewatin, tapi masalah yang lalu bisa kalian lewatin, iya kan? Aku ingin menebarkan sisi positif di sini agar bagi kalian yang tengah mengalami ataupun menghadapi problem dalam hidupnya kalian tuh, kalian bisa kuat kok dengan diri kalian sendiri. Dan juga gak sendirian, banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama seperti kalian, atau bahkan juga jauh lebih besar ataupun jauh lebih kecil dari kalian. Tapi jangan pernah untuk patah semangat. Bersemangatlah sampai masalah itu selesai. Aku tahu, sesulit itu, aku tahu, sesakit itu, aku tahu. Gak semua orang dengan mudah dapat melewatinya. Tapi aku juga tahu, gak semua orang dapat dengan mudah berada di posisi seperti kalian. Gak semua orang dapat melewati semua hal yang susah seperti kalian. Gak semua orang seberuntung kalian menjadi diri kalian sendiri. Dan gak semua orang juga sekuat diri kalian sendiri. Jika memang harus bertukar hidup di dunia ini dengan hidupnya orang lain, maka mungkin setiap orang yang menghadapi masalah di dunia ini akan selalu ingin bertukar hidup dengan orang lain. Tapi tidak seperti itu kenyataannya, tidak bisa.
Kalian hanya bisa menjalani hidupnya kalian dengan berbagai problem yang ada dalam hidup kalian. Tapi ingatlah, nggak semua dalam kehidupan tuh berisi masalah, tapi ada juga jalan keluar, dan kebahagiaan. Nggak harus berakhir dalam kesedihan, jika kita bisa untuk melewatinya. Lantas ada juga kan, yang ternyata kayak berakhir dengan kesedihan. Itu bukan akhir. Itu hanya mereka-mereka yang memang tidak bisa untuk melewatinya dan menyerah, berhenti berharap, berhenti untuk bisa meyakini diri mereka sendiri kalau mereka bisa, kalau mereka kuat. So, jangan pernah berhenti untuk berharap pada diri kalian sendiri. Sesakit apapun, sesulit apapun, dan semustahil apapun, cobalah untuk selalu berpikir, yes, aku bisa. So guys, jika memang kalian merasa kalian udah nggak bisa lagi untuk menghadapi masalahnya sendirian, ya sudah, tidak apa-apa. Kalian cukup cari orang yang bisa mendengarkan kalian, ataupun carilah sesuatu hal yang bisa menyalurkan apa yang kalian rasakan, entah lewat sosial media ataupun buku diari seperti yang sudah aku sebutkan. Dan jika memang kalian rasa itu semua sudah dilakukan, tapinya kok masih kayak susah-susah aja, maka carilah cara untuk bisa melewatinya. Carilah cara untuk bisa menyelesaikannya secara perlahan, masalah yang kalian hadapi. Dan juga untuk terus berpikiran positif ke diri sendiri, dan juga lakukanlah hal-hal yang positif dalam hidup kalian. Jangan lupa untuk makan, jangan lupa untuk jaga kesehatan, untuk tetap menjaga kecantikan ataupun kegantengan kaliannya. Jangan lupa untuk terus membagikan sisi positif kalian kepada orang lain. Jangan lupa untuk terus berbuat baik kepada orang lain, entah itu orang sekitarnya kalian ataupun orang yang gak kalian kenal, gitu kan, semisalnya. Jika memang kalian bisa, dan jika memang itu semua sudah dilakukan dan hasilnya masih tetap sama-sama saja, di sini aku sarankan untuk coba kalian kunjungi psikolog atau psikiater ya, biar kalian ngerasa jauh lebih tenang, jauh lebih kalian yakin pada diri kalian sendiri. Kalian juga bisa untuk mengkonsumsi obat-obatan antidepresan jika memang itu diperlukan banget ya, jika memang kalian rasa itu benar-benar udah kalian harus banget gitu loh. Tapi ingat ya, untuk tetap terus semangat dan jangan pilih kata-kata untuk menyerah, apalagi untuk mengakhiri hidup. Harus tanam ini di pikiran kalian ya. Tidak ada masalah yang datang jika tidak bisa untuk kita atasi. Tidak ada masalah yang akan datang jika Tuhan tahu kita tidak bisa untuk melewatinya. Karena adanya masalah yang datang, Tuhan tahu kalau kita itu bisa untuk melewatinya dan kita itu bisa untuk mengatasinya. Dan kalian tahu, tidak ada pohon yang berdiri kokoh tinggi jika dia tidak bisa menghadapi masalahnya. Semakin tingginya pohon, maka semakin besar pula masalah yang dihadapinya. Yakinlah kepada diri kalian sendiri bahwa kalian bisa, dan menangislah jika memang kalian mau menangis. Kita semua bisa melewatinya dengan baik-baik saja. Percaya deh, nantinya juga masalahnya itu akan selesai dengan mudahnya, dan kalian akan menertawakan kejadian di saat kalian tengah mengalami masalah itu. Dan kalian akan merasa bangga bahwa kalian, oh aku bisa yang melewatinya. Dan pandangan kalian terhadap masalah yang datang di kedepannya akan seperti ini. Masalah yang ini gak terlalu besar seperti masalah yang sebelumnya. Masalah yang ini cuman besar satu aja, tapi aku telah dihantam oleh beberapa masalah yang jauh lebih daripada ini. Gitu. Oke, jadi untuk saat ini aku mengucapkan untuk tetap stay healthy dan juga sehatkan mental kalian, jaga mental kalian baik-baik, tetap waraskan mental kalian, serta semangatlah untuk menghadapi hidup ini. Yakinlah kalau kita bisa. Kenapa orang lain bisa, kita nggak bisa? Jangan memandang kayak, kenapa orang lain kok bisa, tapi aku sendiri, aku sih nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin sampai sini dulu aja untuk hari ini. And semoga cepat selesai masalahnya ya. Kita bisa kok. Oke, aku mau mengucapkan thanks for watching. Untuk kalian yang tonton dari awal sampai akhir, and see you next time.